Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk minggu ini kita mulai perdana pelajaran PKWU ya. Nah, untuk topik kita yang ini perencanaan usaha tentang makanan khas daerah yang dimodifikasi. Jadi lanjutan dari yang kelas 2. Nah, kita lihat dari indikator pembelajarannya. Di sini kamu harus bisa menjelaskan ide peluang usaha, analisa peluang usaha, dan sumber dayanya. Jadi sumber daya yang dibutuhkan itu apa saja. Oke, kita lihat dari ide dan peluang usaha. Nah, ide usaha itu adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan keyakinan, rencana dari kegiatan-kegiatan wirausaha. Jadi, konsep kamu dalam membuat makanan khas daerah yang dimodifikasi itu juga harus jelas di awalnya. Nah, apa saja idenya yang harus kamu buat dan harus kamu kerjakan. Nah, kita lihat dari sumber ide wirausaha. Sumber idenya itu ada 4. Yang pertama, pengalaman dan pekerjaan. Jadi, dari pengalaman dan pekerjaan, kita bisa dapat ide untuk menentukan usaha. Nah, pengalaman pribadi kamu, ya, misalkan kamu pernah bekerja ataupun pernah membantu sehingga kamu bisa membuat suatu ide baru atau terobosan baru dari yang pernah kamu alami. Yang kedua itu ada keterampilan. Nah, keterampilan dalam hal membuat sesuatu yang memang kamu sudah kuasai. Kemudian ada minat dan hobi. Nah, ini yang paling penting. Usaha bisa dilakukan karena adanya minat dan hobi kamu. Jadi, motivasi itu muncul dari minat dan hobi kamu. Kemudian, yang berikutnya ada pengamatan. Nah, pengamatan ini sangat diperlukan, misalkan survei pasar, kemudian selera konsumen, dan apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, dengar suara saya kan? Nah, kita lihat dari peluang usaha dan pengembangan ide dari pengolahan makanan yang dimodifikasi. Nah, kita lihat dari faktor yang dapat memunculkan ide usaha. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu berasal dari pengetahuan yang dimiliki. Jadi, kamu misalkan mengetahui resep sebuah masakan khas daerah, kemudian dan kamu menguasainya, lalu kamu bisa mempraktekkannya. Nah, yang kedua, pengalaman dari kamu sendiri. Nah, ketika kamu punya pengalaman di sesuatu pekerjaan yang kamu kuasai, maka kamu bisa menciptakan ide tadi. Nah, kemudian ada pengalaman saat kamu melihat orang lain menyelesaikan masalah. Dan intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu. Jadi, faktor internal ada dari diri kamu sendiri. Ketika kamu punya pengetahuan, punya pengalaman, dan melihat pengalaman orang lain, dan intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari kamu sendiri. Nah, kemudian ada faktor yang dari luar, yaitu faktor eksternal. Nah, di sini kamu bisa munculkan ide ketika kamu melihat masalah yang dihadapi dan belum dipecahkan, sehingga kamu bisa memikirkan bagaimana solusinya dan kesulitan yang dihadapi dari sehari-hari. Nah, ketika kamu menghadapi situasi yang sulit, maka sering muncul ide-ide yang bisa
menjadi solusi untuk usaha. Nah, berikutnya faktor eksternal itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, jadi baik dari kamu maupun dari orang lain. Sehingga di sini kamu bisa membuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang berikutnya faktor eksternal itu ada pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, di sini biasanya ide-ide yang pemikiran yang besar yang menciptakan sesuatu yang baru itu biasanya yang belum ada dijual ataupun terobosan terbaru yang memang murni dari ide kamu sendiri. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut dari analisis keberhasilan dan kegagalan usahanya. Nah, ketika kamu sudah menemukan ide, maka kamu harus analisis dulu apakah keberhasilan dan kegagalan usaha dari ide kamu tersebut. Nah, yang pertama kita lihat dari keyakinan yang kuat dalam berusaha. Nah, kalau kamu sudah menemukan ide, maka kamu harus yakin bahwasanya ide kamu itu bisa untuk dikembangkan dan diciptakan. Nah, kemudian ada sikap mental yang positif dalam berusaha. Ketika kamu yakin akan ide kamu, maka kamu juga harus punya mental yang kuat dan tidak boleh negatif thinking ataupun berpikir negatif. Yang ketiga itu ada percaya diri dan yakin terhadap diri sendiri. Nah, jadi dalam menciptakan usaha, kamu harus punya percaya diri yang tinggi. Jangan ragu. Nah, kemudian ada tingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dari usaha yang kamu pikirkan, ide yang ada, kamu juga harus bisa mempertanggungjawabkannya. Mulai dari keamanannya, kenyamanannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada inovatif dan kreatif. Inovatif dan kreatif ini bisa dari ide yang sudah ada, tetapi kamu perbaharui lagi. Jadi dimodifikasi kembali dengan ide-ide yang baru kamu ciptakan. Jadi analisis keberhasilan dan kegagalan usaha itu harus ada dalam sebuah ide usaha yang kamu ciptakan. Oke, kita lihat dari keberhasilannya dan kegagalannya. Nah, setiap usaha itu pasti ada keberhasilan maupun kegagalan. Tergantung dari kamu menjalankannya. Apakah konsisten atau setengah-setengah. Nah, kita lihat dari keberhasilan usaha. Yang pertama, kamu harus tahu dulu sasarannya. Ya, sasaran yang tepat dan menantang dalam berusaha. Jadi sebelum diciptakan, kamu harus tahu dulu ini sasarannya kemana. Apakah sasarannya itu ke kalangan orang dewasa, anak-anak, atau semua kalangan, gitu. Nah, kemudian ada pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Nah, di sini manajemen waktu kamu harus benar-benar bagus. Jangan hari ini dikerjakan, besok tidak. Jadi harus konsisten. Nah, berikutnya ada pengembangan diri. Kamu juga harus tetap belajar bagaimana bersikap ya untuk menjalankan usaha. Jadi yang pertama itu harus konsisten. Berikutnya ada selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Nah, ketika kamu sudah melakukan usaha, maka kamu harus sering mengevaluasinya, menilainya bagaimana, apakah yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, kita lihat dari kegagalan usahanya. Yang pertama, tidak ada tujuan tertentu. Jadi, seperti tadi yang saya katakan, kamu harus punya konsep yang pertama. Ketika kamu buka usaha, maka kamu harus punya tujuan yang mendasar dan ke depannya bagaimana. Nah, berikutnya ada kurang berambisi dan tidak disiplin. Nah, itu salah satu dari
kegagalannya. Kalau keberhasilannya tadi kan manajemen waktu kamu yang memang harus konsisten. Berikutnya pendidikan yang tidak cukup. Nah, ketika kamu punya ide, kamu tidak menguasai sepenuhnya bagaimana produk yang akan kamu ciptakan. Itu yang sering membuat gagal. Sikap selalu menunda-nunda atau kurang tekun. Nah, di sini pengerjaannya tidak konsisten, selalu menunda sehingga sering tidak dijalankan. Nah, kemudian ada kepribadian yang negatif. Kepribadian yang negatif ini selalu berpikiran jelek dengan usaha orang lain gitu. Nah, jadi kamu di sini harus benar-benar positive thinking dan memang niat untuk maju agar kegagalan usaha ini tidak terjadi. Tidak jujur. Nah, di sini dalam usaha kamu harus yang paling utama adalah jujur. Mulai dari bahan, penjualan, semuanya harus jujur. Jadi tidak ada yang dicelakai. Nah, berikutnya ada tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, di sini sering gagalnya adalah kamu kurang komunikasi dengan orang lain. Nah, untuk di kelas 3 ini kamu harus bisa belajar cara berkomunikasi dengan yang orang lain dengan baik. Oke, kita lihat dari langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah analisa peluang usaha itu yang pertama kamu harus analisis dulu kebutuhan pasar ataupun konsumen. Jadi di sini kebutuhan pasar itu apa sih sebenarnya sesuai dengan selera yang ada di masyarakat tempat tinggal kamu. Nah, kemudian ada kebutuhan materi, alat, dan produk. Jadi di sini setelah kamu tahu analisis pasarnya, maka kamu harus juga menganalisis materi atau alat apa saja yang perlu dipersiapkan. Mulai dari bahan, tempat, harga, maupun yang lainnya. Nah, berikutnya ada analisis keberlanjutan usaha. Jadi tidak hanya sekali jalan. Kamu harus mikirkan kelanjutannya mau sampai di mana. Ya, dengan inovasi yang terbaru. Kemudian ada analisis persaingan. Nah, ketika produk kamu yang kamu ciptakan sudah banyak saingan di pasaran, maka kamu harus menganalisis apa sih kelebihan produk kamu dan apa kekurangannya sehingga kamu bisa bersaing dengan yang lain. Berikutnya ada analisis pendapatan dan pengembangan. Jadi di sini kamu harus menganalisis potensi kamu, ya, potensi pendapatan dari usaha untuk dapat melakukan pengembangan usaha. Jadi yang paling utama adalah di sini ketika kamu menganalisis pendapatan, laba atau tidak. Ketika kamu memperoleh laba, maka untuk kelanjutannya bagaimana. Begitu juga dengan kalau mendapatkan rugi. Nah, dari langkah-langkah analisis peluang usaha ini harus kamu kuasai semuanya. Nah, kita lihat dari sumber daya yang dibutuhkan. Nah, seperti pada umumnya sumber daya yang dibutuhkan itu ada 6M ya. Jadi yang pertama itu ada manusianya ataupun man. Jadi faktor paling utama itu harus ya memang manusianya gitu. Jadi ketika manusianya itu memenuhi, maka harus punya modal, yaitu money. Jadi kalau ada manusianya, modal yang nggak ada juga percuma, sama aja. Jadi ketika manusia, uang ataupun money, dan harus ada juga materialnya. Nah, materialnya apa? Bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi. Kemudian mesin ataupun mesin, ataupun peralatan yang dibutuhkan, kemudian metodenya bagaimana. Setelah metodenya ada dan tercipta produknya, maka kamu juga harus pikirkan pemasarannya, yaitu market. Jadi di sumber daya yang dibutuhkan ini, keenam sumbernya harus terpenuhi, baik manusianya, uangnya, bahannya, mesinnya, metodenya, dan pemasarannya. Nah, jadi itu saja untuk
PKWU kali ini. Jadi tugas kamu ada di modul yang saya share ke psikologi, ya. Itu sebenarnya minggu lalu sudah saya share. Jadi itu diselesaikan dalam minggu ini dan dikumpulkan melalui Gmail. Oke, itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh Pak Nasihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.